مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Muhammad, kamu pengen jadi raja plus jadi rasul, atau kamu pengen jadi hamba plus jadi rasul? Wa malin dan harta ila ghairi dzalikal maring sak mengkono-mengkono liyane mujbin, kibrin dan lain-lain. Jadi gini keterangan ya. Keluarlah kamu dari sifat kemanusiaanmu. Jadi manusia ini sebetulnya ini Pak terpenjara dengan sifat-sifat manusia. Anda kala manusia itu sifat jelek, ada kalanya sifatnya bagus. Tapi di sini karena di sini ada kulli wasfin kan, dari setiap sifat yang bertentangan dengan penghambaanmu, bertentangan. Jadi kontradiktif itu bertentangan. Keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaan, dari sifat yang bertentangan dengan penghambaanmu, agar supaya mudah bagimu menyambut panggilan Allah dan mendekat ke hadiratnya. Keluarlah kamu dari sifat-sifat munaqidil ubudiyah, itu bertentangan dengan sifat kehambaan. Nah ini ada dua sifat. Kita itu punya dua sifat. Ada sifat baik dan sifat buruk. Kalau sifat baik bertentangan enggak dengan sifat penghambaan? Enggak. Kalau sifat baik itu enggak bertentangan. Memang kita disuruh bersifat baik, tata krama sama Allah, sabar, lalu punya sesuatu syukur, itu namanya sifat baik. Ini enggak bertentangan loh, ini yang ini. Maksudnya keluarlah kamu dari sifat-sifat tercela. Yang sifat tercela tadi bertentangan dengan kamu sebagai seorang hamba. Sifat itu ada dua. Yang pertama tadi kan baik, yang kedua jelek. Ya, yang jelek ini ada unsur yang sifatnya lahiriah, zahir, dan ada sifat jelek itu unsurnya batin. Jadi kita itu punya sifat dua. Yang jelek, ada sifat jelek itu nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak apa tadi? Yang nampak sini al-qaimatu bil jawarihi kahibatin. Itu sifat jelek yang nampak. Suka ngomongin orang. Terus apalagi? Mengadu domba. Terus membunuh, merampok, memaksa orang lain. Itu termasuk sifat yang nampak. Asal kelihatan. Kita ngomongin orang kelihatan nggak sama orang lain? Kelihatan. Orang lain tahu. Kamu diomongin dia. Itu namanya sifat zahir yang nampak. Nah, kalau kita pengen ibadahnya itu kita benar-benar sebagai hamba. Kalau Nabi Muhammad jelaskan, subhanalladzi asra bi rabbihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan di waktu malam pada hambanya. Jadi memperjalankan hambanya di waktu malam. Kan ngabdun malam. Jadi karena Rasulullah itu karena julukan yang paling hebat itu ngabdun. Maka Rasulullah pernah disuruh milih. Ya Muhammad, sekarang kamu milih. Kamu menjadi mulkan nabiyan atau ngabdan rasulan. Menjadi mulkan rasulan atau menjadi rasulan tapi ngabdan. Kamu pengen jadi raja, tetap menjadi nabi, atau kamu pilih jadi hamba tapi jadi rasul? Itu Rasul pernah ditawarkan gitu. Muhammad, kamu pengen jadi raja
plus jadi rasul, atau kamu pengen jadi hamba plus jadi rasul. Langsung malaikat Jibril itu, gurunya malaikat Jibril Muhammad itu, terus dibisikin, jadilah orang yang tawadhu kepada Allah. Bagaimana ya Sayyidi Jibril, bagaimana saudaraku Jibril, engkau Muhammad milihlah menjadi hamba dan rasul. Kamu jangan pilih menjadi raja dan rasul. Kalau rasul ya Rasul matur kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi hamba dan rasul. Hamba itu karena ya memang tata keramanya pol. Makanya di sini sekarang ini kita makhluk manusia nih, supaya apa? Hidup di dunia. Liyak budun, agar beribadah, menghamba. Liyak budun itu menghamba loh ya. Liyak buduna, menghamba kepada Allah. Jadi kalau ngabida, yak budu, ngabdan, hamba. Kalau yak budun berarti penghamba, menyembah. Kalau nyembah itu bahasa Indonesia tren aja. Aslinya itu yak budun itu ngabida, yak budu. Jadi ngabida itu nyembah apa? Menghamba, ngabdun. Menghamba kan ya. Yak budu menghamba, ngabdan penghambaan. Ngabidun orang yang menghamba. Yang pertama, keluarlah kamu dari sifat kemanusiaanmu, yaitu sifat yang berupa zahir. Yang pertama adalah sifat seperti ghibah, namimah, kemudian membunuh, merampok, dan juga au batinatan, au yang bersifat batin. Apa yang berbatin? Wa ya al-qaimatu bil qalbi, itu sifat yang yang berdiri di dalam hati, kakibrin, seperti sifat sombong, ujub, riya, sum'ah, kemudian hiktun. Hiktun itu yang unek-unek jelek terus sama orang, hasadin dan hasud, iri dengki, terlalu mencintai kedudukan dan terlalu mencintai harta. Itu penyakit sebetulnya kalau dihubungkan dengan akhirat. Saya ingin tahu, kita sering telat sholat, umpama ya, sholatnya kita telat, maghrib kadang-kadang sampai isya, sholat isya, itu urusannya apa Pak? Urusannya zikir sampai lupa, apa baca Quran sampai lupa, kebablasan sampai lupa sholat. Ada nggak? Baca Quran habis zuhur, tahu-tahu us maghrib gitu. Ada nggak? Lupa sholat asar karena baca Quran. Ada nggak? Jarang. Tapi kalau lewat sholat asar karena baru ngecek, ada nggak? Lewat, masa asar ini gitu kan? Atau yang lain. Tapi kalau itu penghambanya belum benar, maksudnya itu apa? Urusannya apa tadi? Karena terlalu cinta kepada apa? Kedudukan, terlalu cinta kepada harta. Itu. Jadi batasannya terlalu cinta atau tidak itu ya hartanya ganggu enggak, kedudukannya ganggu enggak, anaknya ganggu ibadah kita enggak, istrinya ganggu enggak. Wong waktu belum punya istri, sholatnya rajin, ngajinya rajin, gitu kan. Jadi panitia maulid ya seneng-seneng aja. Enggak punya istri enggak nongol-nongol malah. Kemana ini? Istri ini tidak beres ya. Itu kebalik namanya. Itu keterlaluan cinta kepada istri berarti gitu. Keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu yang berupa sifat zahir, yaitu suka ngomongin orang, suka adu-adu, suka membunuh, kemudian merampok, dan keluar dari sifat yang sifatnya batinnya, penyakit batin, yaitu sombong, ujub, riya, sum'ah, kidil, hasad, banyak penyakit pol. Grusullah, nggak sabar, nggak syukur, itu kan sifat penyakit hati itu. Keluar dari itu semua gitu, buang semua. Maksudnya kalau kita nggak keluar, buang loh. Jadi kalau kita terkungkung, kita dikepung dengan sifat-sifat jelek itu, dohirnya kita suka ngomongin orang, dohir kita suka
ngadu domba orang, serta dohir kita suka pengen bunuh orang, suka mencaci orang, suka apa lagi? Suka apa? Suka mukul orang, suka nyakitin dengan mulut kita dan lain-lain. Kalau kita dipagari dengan sifat-sifat itu, atau sifat yang nggak nampak, apa termasuk nggak nampak? Sombong, itu nggak nampak Pak. Begitu di orang lain pulang ke Surabaya Solo, keren ngomongnya. Jakarta itu yang paling kaya saya loh, tetangga saya itu miskin semua. Itu kan nyombong. Orang di sini nggak tahu, tapi dia ngomong di rumahnya Solo paling keren gitu. Dan lain-lain umpamanya. Nah, kita harus bisa keluar dari penjara sifat-sifat yang bersifat lahir maupun batin. Jadi ibarat orang kita di tengah. Ini ada pagar, ini pagar sombong, pagar ujub, sum'ah, ada pagar dipagerin, lagi apa? Ghibah, namimah, suka membunuh, suka merampok dan lain-lain. Itu kupengi sifat nih. Kita harus bisa keluar dari sini nih. Kalau pengen ibadahnya bener, kalau pengen ibadah kita bener-bener kita dijuluki oleh Allah seorang hamba, wahai hambaku, senika Gusti, gitu. Karena kalau kita enggak, wahai hambaku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dulu rokok nanggung. Ayo Pak, nanggung ini rokok ini. Besok kan dhisik di luar sana kan gitu kita. Itu namanya belum mujiban. Begitu apalagi nonton sepak bola. Pak, itu udah adzan subuh. Apa? Kadang nomor bilang, dikit lagi itu bukan 5 menit ini. 5 menit. Itu enggak mujiban. Begitu Allah panggil, boro-boro kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sopo sih azannya keras banget, Bu. Pengel telinga saya. Lho kan kacau itu. Oh dipanggil oleh Allah malah ngomong kurang ajar ini pengel banget itu. Semakin keras banget itu. Itu namanya apa? Enggak mujiban. Tidur. Ya, tidur. Gue nonton subuh kaget, suratan subuh ini. Alhamdulillah aku kaget. Coba aku nggak dikagetin, aku nggak bakal bangun. Malah alhamdulillah kaget. Tapi kalau nggak mujiban, litakuna mujiban. Tapi orang ini tidak mengiyakan panggilan Allah. Baru tidur udah sepakor jompak udah baca Quran gitu. Boyo nanti kurang 5 menit kan gitu. Beda. Ini kan dua orang kan beda. Tapi kadang-kadang kita bicara bermasyarakat. Tapi kalau bicara panggilan Allah beda loh ya. Jadi orang Islam itu harusnya bahagia ketika kita nggak bisa tidur di sampingnya ada baca Quran. Tapi sebetulnya memang baca Quran juga nggak boleh ketika nggak orang tidur kan. Tapi sebetulnya kalau dia Islam, sudah benar-benar jos, itu malah benar. Besok tidur sekarang belas dengan Quran pahala kan gitu. Tapi kita secara kita karena kita penghambaannya itu masih banyak penyakit-penyakit tadi loh Pak. Penyakit-penyakit ria, sum'ah, kibir, itu kan suka mengadu domba, ngiri, dengki. Karena itu masih masuk ke dalam hati kita. Kita belum bisa keluar dari penyakit-penyakit itu, dari kepungan penyakit itu, maka kadang-kadang timbul yang enggak. Ya. Jadi kita harus buang semua itu bahasan ini. Wes buangan penyakit yang hati yang bersifat tercela, baik yang bersifat dohir maupun bersifat batin. Buang dari hatimu. Kalau pengen di sini pengennya apa? Litakuna lida'il haqqi mujiban. Kalau kamu pengen menjadi orang yang ketika dipanggil Allah langsung seketika kamu bisa mengiyakan. Kita teruskan ya. Walama kana nang semangsane omo tatkalene ono apa ausaful basyariyati pira-pira sifat bangsa menungso iku syamilatan mengandung lil ausafi pirang-pirang sifat al-mumbati kang terpuji kat taati kang taat wal iman lan iman wa hiya utawi sifat mungtah iku gharu muradatin bukan yang dikendaki. Abdallah mongko gawe ganti sapa musannaf minha sangking ausaf qaulahu ing pengertian musannaf ngangkuli wasfin saking pira-pira sifat saking saben-saben sifat
munakidin kang bertentangan li ubudiyatika maring sifat kawulanira litakuna mongko supaya ana sapa sira ana linidail haqqi maring timbalane zat kang hak iku mujiban langsung mengiyakan nyembadani lianna ka kono sabene sira iku idza kharajat lamine metu sapa sira lan tilkal ausofi saking mengkono-mengkono pira-pira sifat al-madmumati yang terpuji karena sesungguhnya kalau kamu bisa keluar dari terpenjaranya sifat-sifat jelek ini kita bisa keluar dari situ. Alias apa? Kita bisa meninggalkan atau kita bisa membuang sifat jelek itu. Bahasanya gitu, yang paling gampang yang mana dicerna. Ittasofta, maka kamu akan bersifatan, akan memiliki sifat bimahasin sifati, akan memiliki sifat yang bagus-bagusnya sifat. Kalau kamu bisa membuang sifat buruk tadi, kalau bisa keluar dari sifat-sifat terkurungnya dengan sifat buruk tadi, dipastikan kamu akan memiliki sifat yang sebaliknya, sifat baik. Contoh, kalau orang nggak ngiri, nggak gampang ngiri, itu pasti sifatnya apa, Pak? Sifatnya syukur. Alhamdulillah, gampang syukur. Orang yang punya sifat ngiri susah untuk syukur, Pak. Cari orang kalau punya sifat dengki itu susah untuk syukur, karena itu nggak akan nyambung dengan sifat sabar. Saya bilang makanya temannya beli, saudaranya beli TV, udah beli bodrek satu, begitu tetangganya lagi beli motor baru, dia langsung ke dokter, dia ke dokter. Lah begitu tetangganya beli mobil, di ruang ICU dia. Itu tandanya apa? Dia masih punya sifat iri, dengki, itu pasti akan seperti itu. Nah, kalau memang kita bisa keluar dari sifat dengki tadi, membuang semua, kita bisa melewati sifat-sifat ini yang sudah di belakang kita, itu akan menjadi istimewa kita. Apa? Tangganya beli mobil, alhamdulillah. Kenapa? Itu tetangga saya beli mobil. Kenapa? Ini satu saat saya nanti bisa diantarin kalau pas pergi, pas perlu, bisa pinjem, bisa nebeng kalau pas kondangan. Karena artinya apa? Artinya bagus. Tapi kalau artinya nggak bagus, itu tangga itu beli mobil, iya. Itu baru berapa bulan itu kerja? Baru 3 bulan. Mesti nggak beres itu kayaknya itu. Nah gitu. Itu nggak beres pasti hasilnya. Nggak tahunya itu nggak begitu. Di kampung dia jual tanah, beli mobil, tapi karena hati kita sudah dengki, itu kayaknya nggak beres. Baru tinggal berapa? 3 bulan belum kerja, mobilnya udah cakep lagi, kas lagi, kayak gitu kan? Kalau biaya tuyul itu kalau nggak kerja, Pak, nggak kerja. Kalau itu kan dikiranya korupsi, itu marab uang dan lain-lain.